Yah, si anjing. Yo, welcome back teman satu komplek. Iya, kembali lagi Podcast Nora Nora dari zona merah ya. dari zona merah ya. Mau di zona merah ya? Ya itu kan merah, bro. spanduknya Pak di depan tuh di Dari gang gua. RT 3 RW 08 tuh dilarang melintas karena zona merah. Oh. Ada Pak spanduknya itu depan tadi. Makanya kalau lu lihat Ilham gak suka keluar itu karena soal zona merah. Mungkin. Itu depan blok rumah gua ada spanduk juga, anjing serem banget ya. Iya, ada zona merah tulisannya. Tiga apa tadi tuh? 3 AP gitu. Pokoknya akhir-akhirnya kayak pilihan mau mengikuti aturan pemerintah, apa mau masuk UGD, apa mau memajang foto kamu di buku Yasin. Anjing. Komedi banget anjing itu tempat lu. Ya maksud gua, enggak itu dari RW. Maksud gua Oh dari RW. dari RW coba kayaknya dari RW dah. Gua enggak tahu sih. Gua agak terenyuh juga katanya memajang foto kamu di buku Yasin. Ada rasa Enggak, tapi pakai- ya, baik banget kamu gitu kan. Dipajang buku Yasin tapi pakai baju hazmat ya. Iya, sama juga. Bro. Iya ketemu lagi nih kita nih. Iya. Komplek. Mood gue jadi berubah ya, ketawa-ketawa anjing dari bingung. Iya kan. Ya sedikit lah ya. Intermezzo. Bagi kalian yang belum tahu, kita bentar lagi juga akan ada konten horor ya, tentang horor gitu. Iya. Balik lagi ke cerita-cerita horor. Jadi kita mungkin lagi breaching ya. Bridging dulu. Minggu depan jadi kan fix? Saudara gue udah bilang pasti tanggal 4. Tanggal 4, oke. Kalau nggak datang, gue marahin asli. Bapaknya gue telepon. 4 Desember. 4 Oktober. Oktober dah. Jadi sekitar kita ngetaknya tanggal 4, tapi di postingnya kan deket-deket itu kita akan ngomongin horor-horor lagi ya. Kayak mind blowing gitu mungkin ya. Berarti segmen cermis is back lah ya. Iya, bisa mungkin. Is back lah segmen cermis. Ya Yang udah lah. buat nggak back ke sini. Ya oke. Anjing emang. Mati aja. Emang siapa sih yang buat? Nggak tahu siapa yang buat. Masa lu nggak tahu sih? Oh. Udah. Jadi gosip anjing. Tapi kayaknya kita bukan ke arah supernatural kayak sih. Kali ini kita ngeteknya bukan tentang hal-hal supernatural kayak setan-setan, kayak lebih ke misteri aja kali ya. Misteri yang membuat mungkin bulu kuduk lu merinding, bulu ketek lu merinding. Jadi kayak apa sekarang kita tadi sepakat akan ngebahas pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan yang belum terungkap ya, beberapa kasus pembunuhan yang belum terungkap sampai sekarang gitu dari zaman dulu. Contohnya. Apa mas? Dilihat dari IDN Times. Ketahuan buat nyontek Lah anjing. kan kita ada ininya, ada Ya, kayak Zodiac, artikel contohnya terpercaya. Zodiac Killer itu loh. Sampai sekarang kan pelakunya belum ketemu. Jack the Ripper juga, Cok. Jack the Ripper, iya. Jack the Ripper tuh uniknya Jack the Ripper. Kalau gue baca-baca, gue pernah baca di mana ya? Conan, detektif Conan. Itu mah bukan, coy. Jack the Ripper gue pernah baca di mana itu. Bukan uniknya, maksud gue pembunuhan Jack the Ripper itu cukup rapi juga. Maksud gue yang dibunuh itu adalah wanita-wanita tunasusila. Gelandangan. Enggak, Ya, Blay. AKA PSK. Oh gitu. Itu satu. Kedua, Itu mah tunawisma ya kok gelandangan ya. yang kedua adalah kalau menurut analisis polisi sono, pembunuhnya ini tuh kayak apa ya? Kayak mengerti tentang medis. Gua dikira dokter kan. dokter Dikiranya medis karena dianggapnya gini. Lo tahu nggak sih Bang Jack the Ripper? Nggak tahu ya? Pernah denger doang sih. Jadi tuh Jack the Ripper itu ya itu tadi gue bilang dia membunuh itu pembunuh akhir abad 19 di Inggris, di London. Nah, yang dibunuh-bunuh itu adalah jadi gue bilang wanita-wanita tunasusila itu PSK. Dan maksud gue itu dibunuhnya itu nggak cuman lo dipukul, ditusuk, enggak, tapi lo dimutilasi. Nah, kenapa polisi sono bilang kalau Jack the Ripper ini dia mengerti medis? Karena sayatan-sayatan mutilasinya itu bersih. rapi.
kayak apa ya, kayak potongan-potongan operasi. Oh, Nah, gitu. Itu sampai sekarang pembunuhnya itu nggak ketahuan siapa sampai sekarang. Padahal tuh kasus pembunuhan terakhirnya itu kalau nggak salah tahun 1888 atau 89. Nah sampai sekarang tuh nggak ketahuan siapa yang ngebunuh. Maksudnya pelakunya siapa tuh nggak ada yang ketahuan. Lo ada lagi nggak Mas? Tapi kayak kalau Jack the Ripper tuh kayak ada isu-isu itu sebenarnya kayak lu itu tak nakut-nakutin pada masa itu. Nah emang Kayak untuk mengatur jam malamnya gitu. nah memang Jack the Ripper ini pun juga akhirnya kayak semacam lo menjadi apa ya, Urban legend. dan Bukan legend di sono ya? dilukis apa namanya, jadi kayak semacam ada apa ya, ada karya lukisannya gitu loh. Jadi ada orang-orang yang melukis itu juga, walaupun memang sebenarnya lukisan itu pun dianggapnya dulu lukisan karikatur. Jadi kasus-kasus pembunuhan dijadikan karikatur di apa, media, surat kabar. Gue makan. Iya. Apa lagi? Paling yang terkenal Zodiac Killer itu. Zodiac Killer tuh apa tuh, Mi? Gue nggak tahu. Maksud gue kagak tahu latar belakangnya bla bla. Pokoknya dulu tuh ada pembunuhannya itu secara random. Gue nggak tahu deh. Yang ngerti banget tuh kayak si Ilham tuh, karena dia udah pernah nonton dokumenter di Netflix judulnya Zodiac gitu. Itu tentang Zodiac Killer. Gue tuh seksi killer sih kalau dokumen. Itu kan kasus. Ya, paling gitu sih. Kalau lu ada apa lagi? Kalau gue Zodiac Killer gue tahu, cuma gue kagak bisa jelasin. kurang dalam, gue kurang explore tentang Zodiac Killer. Ya sama kayak Jack the Ripper, cuma uniknya itu Zodiac Killer dia setelah membunuh kayak nantangin polisi gitu, ngasih clue gitu, kayak bentuk narsistik kayak gitu loh. Kayak nantangin ini dengan encrypted kata-kata kode-kode sandi gitu. Padahal katanya udah dikasih ilustrasi wajahnya juga, udah digambarin, tapi tetap aja kagak tertungkap sampai sekarang siapakah orang itu, di mana, dan itu tahun 19 berapa anjir. Dan kalau dikaitan sampai tahun sekarang kayak udah meninggal orang pembunuhnya gitu. Itu beda sama ini ya, sama The Black Dahlia tuh beda. Beda. Kalau Black Dahlia kan yang disorotin kan korbannya si Dahlianya itu loh, PSK-nya itu loh. Kalau Zodiac Killer ini emang dia random. Gue kayak pernah denger Zodiac Killer. Zodiac Killer tuh dia pembunuh. Ngebunuhnya tuh dengan cara apaan kalau Zodiac Killer? Metodenya setahu gue kayak lu random gitu di tempat sepi, tiba-tiba kayak ada mobil cahaya gitu kan, lu silau, tiba-tiba datang aja nembak. Iya, entah itu nembak, entah lu dipukul, entah lu ditusuk. Katanya sih seperti itu metode pembunuhannya. Gitu. Cuma sampai sekarang ya belum tahu. Ini ada Ilham. Lu tahu Zodiac Killer kan? Ngomong nih. Nah, kita lagi ngebahas. Welcome to Dia ngerokok dulu bangsat. Oke, soal Zodiac Killer kita pending karena orangnya ngerokok dulu emang anjing. Kenapa ya, maksud gue nggak ini ya, nggak terpecahkan gitu. Padahal sekarang teknologi udah canggih ya, lu ngebunuh, lu pergi ke Medan pun atau ke ujung dunia kayak lu bakal ketahuan gitu. Iya, makanya maksud gue kenapa kasus pembunuhan kayak dulu gitu nggak pernah terpecahkan gitu. Kenapa something happen tuh kenapa gitu. Gue rasa sih emang dia orang jenius ya, cerdas, dia punya cara metode untuk menutupi kejahatannya gitu loh. Jadi seakan-akan bukan pembunuhan, seakan mati seperti ya pasti enggak, itu udah jelas pembunuhan, udah tahu. Cuma kayak ninggalin jejak lu itu dia bersih banget ya. Bersih banget, pasti itu teratur banget. Kayak lu misalkan ngebunuh, lu pakai ada metode nyelotip mulut orang. Lu selotip lu digigit, ada bekas ludah lu, itu kena, itu ketahuan DNA lu di situ. Sidik jari. Nah, itu maksud gua kenapa? Enggak, berarti pembunuh-pembunuh gitu cerdas ya. Iya. Enggak, bukan sekedar asal bunuh-bunuh aja. Iya. Berarti dia, kalau menurut gua sebelum ngelakuin itu dia udah punya ini sendiri tuh, Mi. Udah kayak punya metode sendiri dia, dan dia udah tahu nih dampaknya kalau gua begini ntar akan jadi begini. Iya, kayak lu mencatur aja, lu jalanin kuda, lu akan dimakan terus. Iya, makanya menurut gua dia
Kalau menurut gue pembunuh kayak gitu bener-bener ya bukan pembunuh sembarang orang sih. Maksud gue nggak yang asal pembunuh doang. Kalau menurut gue yang lebih jenius ya. Orang jenius tapi mungkin dia bener-bener ngilangin jejaknya dia tuh gimana caranya tuh si polisi atau si anjing pelacak itu nggak sampai nyentuh, nggak sampai mikir ke situ gitu. Tapi maksud gue gini loh, itu kan kayak apa ya, kayak Jack the Ripper tadi gue bilang, itu kan sistematis banget ya. Maksud gue lo yang ngebunuhin lo jelas yang dibunuh tuh siapa gitu loh, nggak asal lo bunuh gitu. Nah gue kan kalau lo bilang Zodiac Killer itu kan lo kayak seakan-akan kan lo random, iya nggak sih? Jack the Ripper juga random loh. Enggak dong. PSK tapi random. Nah iya. Nggak, maksud gue. Tapi kalau Jack the Ripper itu kan dia sistematisnya adalah ya gue ngebunuhnya adalah ngebunuh orang-orang PSK. Jelas gitu ya. Enggak, maksud gue emang randomnya adalah dia memilih PSK, siapapun PSK yang dideketin sama dia atau lagi sama dia itu dibunuh mungkin. Tapi tetap aja kan, maksud gue itu adalah wanita PSK yang dibunuh tuh. Nah kalau Zodiac Killer kan random, maksud gue random gitu. Random, tapi ya dari apa dia menunjukkan kenarsistikannya gitu loh. Gue pernah ngelakuin ini. Dia ya kayak Jack the Ripper. Kalau Jack the Ripper kan pernah ngirim surat kan ke kantor polisi. Kalau ini emang dikasih surat juga dengan kode-kode. Gue nggak ngerti itu. Ntar kita tanya Ilham kalau Zodiac Killer lebih tepatnya. Terus kayak lu ada kasus apa lagi? Gue sih taunya Black Dahlia Murder, bukan band ya. Kalau gue lihat dari ini ya, IDN Times, gue tuh menarik ini loh, yang apa nih? Pembunuh apa namanya nih judul artikelnya The Children Who Went Up in Smoke. Oh, jadi ada gue pernah baca itu kayak ada bocah tiba-tiba ditemuin di dalam kotak gitu. Bukan, ini jadi dia tuh kalau di IDN Times ya ditulis dia tuh rumah orang keluarga soldier kebakaran. Oh salah berarti. 4 dari 9 anaknya yang berada dalam kamar biasa kabur keluar rumah. Iya. Lanjut. Sama orang tua mereka. Namun 5 anaknya kejebak dalam dan diduga meninggal terbakar. Tapi anehnya keesokan harinya tuh kalau pas dicek sama polisi nggak ada bekas-bekas tulang-tulang atau manusia kebakar. Mayatnya nggak ada ya? Mayatnya nggak ada. Udah dilakuin, udah di selidiki, diduga itu mereka diculik atau dibunuh ketika keluar rumah. Nah, tapi itu yang anehnya lagi ini keluarganya itu sampai masang poster gitu poster kalau bagi yang menemukan ini dikasih uang gitu. Jadi dikira tuh diduga tuh anaknya hilang gitu. Padahal lolos dari kebakaran itu tapi entah kemana. Kan. Soalnya tapi yang bikin curiga polisi itu adalah nggak ada bekas-bekas tulang itu. Iya, mayat kebakar lah minimal. Nggak ada mayat kebakar gitu. Yang makanya ditakutin itu takutnya dia tuh emang dibunuh gitu. Oh, ada yang ngebunuh ya. Jadi kebakaran itu diduga disengaja. Jadi mereka tuh kayak mungkin ada yang ngebakar itu punya dendam pribadi dengan keluarga tersebut. Mungkin. Terus nyulikin anaknya. Nah itu tuh mungkin dibunuh kali itu masih. Harusnya mungkin selamat, cuma ada kemungkinan diculik gitu ya. Yang selamat-selamatnya diculik. Gitu. Mungkin gitu. Lo tau ini gak sih? Ini maksud gue, ini kasus pembunuh. Gue gak tau ini pembunuhan atau enggak. Cuman ini kasus, kalau misalnya kita mau bahas supernatural bisa, tapi gak tahu juga. Lo pernah dengar kasus Eli Salam gak sih? Tahu gue, yang tiba-tiba di apa namanya Torrent Hotel, Eli Salam itu. Oh. Ya tahu gue. Di torrent. Jadi dimasukin di torrent gitu. Nggak tahu. Jadi nih. Ditemuin mayatnya di dalam torrent. Jadi ketemu mayatnya itu dari pelanggan hotelnya itu yang nginep itu. Katanya airnya tuh rasanya nggak enak kan. Kalau di sana kan air kan langsung diminum kan. Kayak anyir ya. Mungkin rasanya kayak anyir ya. Iya nggak enak aja, beda. Jadi kayak ada rasa-rasanya kayak jangan. Eli Salam. Jadi kasus kematian Eli Salam itu jadi dia wanita Asia gitu. Turunan Asia. Dari Kanada itu kalau nggak salah. Nah
Dia lagi menginap di hotel. Traveling sendiri. Dia hotel gue nggak, pokoknya gini, gue lupa nama hotelnya apa. Iya. Gue lupa nama hotelnya apa. Yang jelas hotel itu udah punya predikat, punya sejarah bahwa di situ banyak kejadian horor. Udah banyak kejadiannya. Kayak janggal gitu ya. Suatu hari dia pergi sama temen-temennya. Sendiri, man. Bukan sama temen-temennya? Sendiri. Elisa Lam sendiri. Gue nggak tahu, lupa gue. Nah, terus suatu ketika, ya tadi benar kata Fahmi, ada penghuni hotel itu mengeluhkan bahwa kok airnya itu keruh sama bau tidak sedap. Bau anyir kali ya? Ya pokoknya bau nggak sedap. Bau anyir. Nah, terus akhirnya diperiksa lah sama staff hotel ya. Jadi posisi toren airnya tuh di atas gedungnya. Dilihat, pas dibuka, taunya udah ada mayat membusuk. Anjir. Udah bengkak gitu. Pokoknya udah membusuk mayatnya. Iya. Nah, setelah diselidikin sama polisi, ada beberapa fakta yang menurut gue itu aneh. Satu, pintunya itu pintu ke mana? Ke rooftop. Ke rooftop itu digembok dari luar, coy, ternyata. Bukan digembok dari luar ya? Gak bisa dibuka dari luar. Oh gitu ya, gue lupa. Kan ada kayak, lu pernah nonton The Hangover kan kadang dijepit gitu kan. Karena kalau udah ditutup, lu udah di luar rooftop gak bisa dibuka. Harus dari dalam dibukanya. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua, lobang torennya itu tuh kalau untuk seukuran manusia itu cukup kecil. Ya pokoknya gitu, cukup kecil katanya polisi, kata polisi. Itu dianggapnya kayak tidak memungkinkan bahwa manusia tuh bisa masuk ke dalam. Nah, fakta ketiga itu dari CCTV, ada perilaku aneh dari si Elisa Lam itu sendiri. Jadi hal yang aneh pertama, si Elisa Lam itu perilakunya tuh aneh gitu, kayak dia kayak lagi main sama orang, ya kan? Dia kayak lagi main sama orang. Kalau lu pernah ngelihat kalau lu ingin ngelihat lebih jelasnya tentang CCTV Elisa Lam udah banyak di YouTube. Udah banyak YouTube ada. Dia kayak melakukan tingkah aneh kayak main-main sama sesuatu. Dia lagi main sama seseorang, tapi nggak ada orang sama sekali. Nah, itu pertama. Yang kedua, dia masuk lift nih, Bang. Dia masuk lift, gitu. Nah, anehnya lift ini tuh nggak ketutup. Tapi si Elisa Lamnya itu juga nggak mencet supaya pintu itu di hold. Enggak. Nah, tapi si Elisa Lam itu juga akhirnya di pojokan lift nih. Awal di pojokan lift kan. Terus si Elisa Lam tuh kayak lihat kok nih nggak tutup pintunya gitu liftnya. Terus akhirnya dia nengok lah gini. Keluar gitu kan. Dia nengok gitu kiri kanan. Kayak berusaha ngumpet dari sesuatu. Gitu. Akhirnya masuk lagi ke dalam lift. Dia nunggu. Pintu liftnya nggak kebuka. Akhirnya dia keluar. Apa yang terjadi? Liftnya ketutup. Ada ini mistis. Gue nggak tahu. Tapi maksud gue itu it's happening gitu loh. It's happening di dalam lift itu. Tapi lu mau tahu fakta di baliknya nggak? Apa? Kenapa dia bertingkah aneh? Kenapa? Ini pengakuan orang tuanya langsung. Kenapa? Udah official lah. Emang dia bipolar. Emang dia memiliki bipolar. Makanya orang tuanya tuh khawatir ketika dia ingin traveling sendiri. Jadi dia punya aturan sama orang tuanya setiap berapa jam tuh harus ngeposting di sosmednya atau ngasih tahu. Iya. Kasih tanda ya. Dan harus minum obatnya secara rutin. Memang diketahui setelah dia traveling dia udah jarang minum obat. Duganya gitu. Terus kan orang tuanya juga khawatir kan. Tahu Elisa Lam nggak ada itu juga setelah pas kasus itu naik ada mayat. Si orang tuanya juga khawatir dikira anaknya nih. Kan anaknya udah gak posting-posting. Ternyata benar memang anaknya gitu. Tapi memang fakta selain itu hotelnya itu kan letaknya di Los Angeles kalau gak salah. Los Angeles, nama hotelnya hotel apa gitu? Itu memang terkenal. Dulu itu udah ada banyak kasus pembunuhan di situ. Emang lingkungannya itu Bronx banget, jelek lah. Tapi entah kenapa si Elisa Lam itu udah tahu bipolar. Nginep di hotel itu sendiri. Cewek asing, bukan dari Amerika asli gitu loh. Ya udah, jadi kayak ada kayak juga ada kesaksian dari staffnya kalau nggak salah di saat sebelum
Elisa Lam menghilang itu ada kayak keributan gitu, gangster gitu. Mungkin salah korban atau apa, Elisa Lam menjadi saksi gitu, jadi dibunuh. Ada dugaan seperti itu. Ada dugaan. Tapi ya sampai sekarang kayak pembunuh juga belum ketemu ya. Iya, dan maksud gua masalah lift itu juga belum kejawab. Ngerti nggak sih lo? Gitu. Soalnya maksud gue aneh Mi. Maksud gue kalau lift bisa dibilang kalau lu mau logika sih bisa aja rusak gitu loh. Iya, cuman anehnya itu adalah ketika si Elisa Lamnya keluar nggak ada selang dalam waktu 30 detik tuh lift ketutup. Gitu loh maksud gue. Ya gue maksud gue itu gue menganggap itu cuma aneh doang. Gue nggak berpikir ada hal-hal lain. Nggak, maksud gue tuh aneh itunya gitu. Tuh kayak gitu. Elisa Lam memang memiliki bipolar. Sudah dikonfirmasi sama orang tuanya. Dan LAPD-nya juga mengkonfirmasi itu. Itu ya maksud gue sampai akhirnya kan juga kasus pembunuhan, kasus kematiannya kan akhirnya ditutup juga sama polisi. Maksud gue kasus case close gitu loh. Case close, udah close kasusnya. Kayak bunuh diri kalau nggak salah. Ya dianggapnya bunuh diri. Karena polisi menganggapnya bunuh diri. Polisi menganggapnya bunuh diri. Tapi maksudnya si polisinya itu udah lihat CCTV ya belum? Udah lah, itu udah. Official tapi public. alasannya mereka untuk case close itu apa sebenarnya? Bipolar dan memang nggak ada unsur kekerasan. Emang pas di otopsi itu emang. Nah iya, waktu itu gue pernah baca di mana, pokoknya hasil otopsi terakhir adalah bahwa Elisa Lam itu meninggal karena tenggelam, udah gitu doang. Iya. Itu doang. Ini segar juga ya. Maksudnya toren loh. Di dalam toren. Iya. Ngebayangin mayat udah busuk, membengkak. Kayak gitu. Langsung cari nih, Elisa Lam. Di Seven gitu tau gak sih? Pembunuhan Seven. Sekarang gitu. Nah, kita mau ngomong Zodiac Killer, lu kan pernah nonton Netflixnya nih? Dokumen, bukan. Film. Oh, film ya, bukan Netflix ya? Berarti gue salah. Filmnya kan itu awal sih. Judulnya Zodiac ya? Zodiac. Itu menjelaskan tentang Zodiac Killer kan? Maksud gue itu metode kayak gimana sih? Sebenarnya metodenya tuh gampang banget sebenarnya. Simple kan? Simple banget. Jadi tuh pembunuhan pertama tuh tahun 68 gitu. Itu sepasang anak muda udah si David. Dia pacaran ya. David Faraday itu. Mau mesum-mesuman. Lagi mau mesum-mesuman. Tiba-tiba ada satu mobil yang datang. Satu mobil datang. Nah, cara ngebunuhnya tuh dia ini backlight gitu. Dibikin silau kan? Dibikin silau. Jadi otomatis kan nggak kelihatan siapa pembunuhnya. Terus tembak lah. Biasa aja. Ditembak biasa ditinggalin. Tapi tembaknya dia yang satu itu masih ada yang hidup. Tapi dia nembaknya tuh yang satu di pala, yang satu tuh di bagian sini gitu. Jadi miss aja kali ya, kayak miss ya. Entah antara miss kalau nggak emang sengaja pengen killed by slow. Nah, sorry, gue mau nanya. Maksud gue pembunuhan yang dia satunya mati, satunya hidup itu selalu kayak gitu. Itu pembunuhan pertama ini ya. Jadi tuh kalau nggak salah tahun 68 itu dia ngelakuin 7 kali pembunuhan. 7 kali pencobaan pembunuhan. 3-nya masih hidup, tapi 4-nya lagi tuh udah mati. Berarti masih ada kemungkinan itu meleset. Antara meleset kalau nggak emang ya nggak tahu sih. Kecuali kalau misalkan dalam setiap pembunuhannya dia meninggalkan satu orang yang hidup. Berarti itu emang sengaja. Ya tapi udah gue hidupin satu. Untuk yang tadi meleset itu yang sepasang sutri itu emang dua-dua meninggal kan. Iya, berarti yang satu killed by slowly gitu. Iya, killed by slowly. Anjing. Ngeri juga. Dan pas kalau di filmnya ya, itu cowoknya dibunuh duluan, dar. Nah, ceweknya tuh disuruh liatin dulu mayat sama cowoknya. Baru akhirnya ditembak juga. Dan itu dia juga narsis kan, maksud gue ngirim surat. Ya, narsis sih. Sebenarnya kayak ini loh karya gue gitu loh. Iya. Ini karya gue. Bener. Enggak, sebenarnya konsepnya tuh kayak film, tau gak sih? Catch Me If You Can. Iya. Dia tuh pengen pas dia melakukan pembunuhan tuh ada orang yang ngejar. Makanya dia akhirnya pas dia melakukan pembunuhan pertama, case-nya close. Akhirnya di pembunuhan kedua di supir taksi masalah. Supir taksi, akhirnya dia baru mengirimkan satu kode ya. Namanya kode zodiak itu dari buku apa gitu pokoknya. Itu kodenya aneh gitu kan. Ninggalin dan itu dikirimnya bukan ke polisi malah. Ke kantor TV kalau nggak salah. Enggak, ke media cetak kayak koran gitu. Gitu. Tapi sampai sekarang belum tahu siapa terakhir itu nggak usah paling kena itu si siapa ya? Mendekati, cuman akhirnya nggak punya lack of evidence gitu. Bukti yang sedikit dan katanya
yang ketahuan meninggal tuh 5. Cuman dia kemungkinan bisa lebih dari 20. Cuman 13 itu mayatnya nggak tahu di mana. Gue rasa sih sekarang udah mati, udah meninggal. Kodenya terpecahkan ya? Kodenya dipecahkan, cuman nggak tahu siapa yang bunuh. Isinya apa sih? Kayak menjelaskan kalau dia tuh mau melakukan pembunuhan selanjutnya di mana. Oh, anjing. Ngeri banget ya. Nah. Pokoknya tapi emang tipikalnya kayak gitu pasti. Silau. Metode gitu. Simpel itu. Gitu. Maksud gua metode sesimpel itu dia tidak meninggalkan jejak gitu loh anjing. Itu dia tuh yang keren. Jenius banget maksud gua orang-orang iya, gitu. Tuh. Dan yang bikin tertarik ya itu sih karena masih ada mayat yang belum ketemu. Dan juga belum ketemu siapa pelakunya. Jadi kan katanya ada mayat yang ketemu 7. Tapi sebenarnya di tahun itu dia udah ngebunuh hampir 20-an lebih. Tapi sisanya nggak tahu mayatnya di mana. Tapi itu udah ditangkap orangnya? Belum, sampai sekarang belum tahu. Belum tahu siapa pembunuhnya. Cuma diduga, mendekati, tapi ketika mau ditahan kurang bukti. Padahal udah dikasih sketsa kalau nggak salah. Udah dikasih sketsa sama kalau nggak salah pas dia pembunuhan di yang ini taksi. Jadi ada tetangga yang lihat. Kira-kira mukanya seperti itu. Mukanya kayak gitu. Dia mengklaim bahwa dia telah membunuh 30 something ya berarti ya. 20 something. Iya. 20 something. Diduga. Iya, tapi yang ditemukan 7. Itu dia mengakui dengan dia mengirim surat kode itu. Sebenarnya gini, itu dari sisi kepolisian jangan. Jadi di kasus di tahun itu ada 20 ya kira-kira kurang lebih gitu. Soalnya ada beberapa kasus pembunuhan yang sebenarnya enggak dikirim suratnya, cuman patternnya sama gitu. Anjir. Patternnya sama, cuman ada beberapa beberapa pembunuhan yang akhirnya dia ngirim gitu, ngirim surat. Dan itu menurut gua keren sih. Keren banget. Walaupun memang sebenarnya kagum gitu ya sama pembunuh anjing. Iyalah, bayangin lu bunuh tapi nggak tahu bisa ngilangin lolos jejak aja, kan, anjir. bisa lolos aja kan. Dan lu menggunakan tembakan lo, itu kan agak susah kan. Iya, kalau tembakan lu misalkan lu beli pelurunya di mana, kan bisa dilacak gitu, cuy. Dan itu lu ngatain orang di sosmed aja bisa ketahuan, maksud gua. Itu sih yang menurut gua keren banget sih, Zodiac Killer. Banyak persepsinya sih. Dia zodiak, maksud gue gini, dia zodiak itu diambil dari buku. Enggak, itu dia yang bilang. Jadi pas ketika dia, jadi itu awalnya kalau nggak salah dia ngirim kode, polisi nggak bisa pecahin, dia akhirnya nelpon kalau nggak salah. Anjing. This is Zodiac speaking namanya. Ya itu dia akhirnya ngeklaim kalau dia itu Zodiac Killer. Nama kode dia Zodiac. Makanya disebutnya pembunuh Zodiac Killer. Zodiac Killer. Dia nelpon itu karena alasannya buat ngasih tahu ke polisi kalau misalnya kodenya itu ada gitu. Kode untuk mecahin kode yang gua kasih. Ada bukunya gitu. Anjir, disuruh cari. Nyari bangsat banget. Lu kayak Moriarty sama Sherlock kali ya. Bukunya apa? Gua lupa nama bukunya, ada dah. Pokoknya buku tentang kode-kode Yunani dan tentang pembunuhan gitu lah pokoknya. Banyak kok di internet kalau mau nyari. Banyak. Gue lihat kodenya udah tahu. Kayak gue nanya itu buku apaan. Kayaknya ada tuh, itu bukunya. Gue lupa nama bukunya apaan. Itu yang mecahin gak salah yang orang New Yorknya itu, orang New York Times itu, orang. Tapi kalau dipecahin gitu apa ya artinya? Artinya. Kan? Tadi kan kata Ilham tuh menjelaskan dia akan melakukan kejahatan di berikutnya. Gue sih menjelaskan target selanjutnya sih bang. Gitu Seingat gue, menjelaskan target selanjutnya tuh mau di mana dan caranya gimana kalau nggak salah. Kayak Joker ya. Ya kayak Riddler. Riddler. Cuma kalau Riddler udah diketahui, gua Riddler. Nunjukin sosoknya. Nah ini masalah nggak tahu sama sekali tuh siapa orangnya. Misteri ya. Tahu. Iya. Padahal udah ada sketsanya gitu. Tapi lucunya waktu itu udah ketemu orang yang sesuai dengan sketsa. Buktinya kurang. Tanpa bukti gitu. Buktinya kurang. Gue pengen nanya. Zodiac Killer itu membunuh dengan tujuan apa? Narsistik doang. Iya. Narsistik sama as like Joker gitu. Kalau nggak salah dia pernah bilang kalau dia tuh lagi sakit. Kalau itu gue belum tahu tuh. Kalau as like Joker kan, Joker ini kan dia hanya tersakiti ya. Tapi dia hanya ingin membuat
chaos doang gitu. Hmm. Walaupun mereka dia masa lalunya menyakitkan. Maksud gue kan kalau Zodiac Killer itu kan maksud gue dia sampai mengirimkan kode dan dia nelpon ke polisi gitu. Maksud gue tujuan dia melakukan pembunuhan itu apa gitu. Sakit katanya dia bilang waktu pas dia telepon itu, waktu dia nelpon lagi dia bilang tolong bantu saya sedang sakit, tapi dia malah membunuh. Itu tuh yang sakitnya makanya gue bingung tuh sakit bisa dia sakit mental, bisa emang dia detik-detik terakhir dia pengen dan dari melakukan suaranya sesuatu. juga benar-benar kayak sakit gitu, sakit yang benar-benar kayak lu sakit tipes gitu loh. Tapi bisa nggak sih kalau itu sebenarnya korbannya yang disuruh ngomong? Entah makanya gue nggak tahu karena itu by audio doang kan. Yeah. Kita nggak tahu. Dan Soalnya maksud gue apa ya, jarang terjadi di mana lo sampai pelaku itu bisa berani nelpon kan, bagi gue. Jarang lah. Nah maksud gue kan ini kan berarti kan dia itu ingin melakukan sesuatu yang apa ya maksud gue, yang bertujuan gitu. Gue rasa sih yang bakalan bertujuan. ada end of the line-nya itu loh, ada masterpiece yang bakal itu cuman semacam apa ya, breadcrumb lah ya. Sorry gue ngomong agak lemes ya, capek banget gue. Abis bajakin rumah. Macam breadcrumb doang, cuma serpian roti doang. Kan pasti ada end point-nya. Nah itu tapi kita nggak tahu end point-nya sampai sekarang. Dan lucunya range waktu itu agak lumayan jauh kan dari korban selanjutnya. Jadi misalnya di tahun itu dia bunuh 7 orang. Nanti beberapa bulan kemudian dia ngilang. Tiba-tiba ada lagi, ngilang, ada lagi. Di belahan-belahan Amerika lain. Jadi sempat case close, akhirnya dibuka lagi, case close lagi, dibuka dan lagi. Sekarang masih dibuka ya? Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang katanya masih dibuka. Untuk mencari siapa pembunuh. Berarti masih terjadi dong? Bukan masih terjadi, untuk mencari siapa pelakunya. Untuk mencari siapa pelakunya doang. Walaupun udah mati gitu pelakunya. Untuk mencari keadilan. Ya tetap aja sih. Ya kayak si Kamisan lah. Belum lah. Jadi X-Files. Ya. X-Files dong. Banyak sih sebenarnya kasus-kasus pembunuhan nggak tahu siapa itu juga masih dibuka, itu banyak. Even lu udah 50 tahun, 20 tahun itu kadang bisa dibuka lagi gitu loh. Kalau nggak salah Korea Selatan juga pernah tuh waktu itu. Apaan, ada Zodiac? Memberlakukan kayak gitu juga kok. Oh iya. Korea Selatan yang akhirnya kan ada beberapa kasus yang banyak yang menuntut tapi kan kasusnya ditutup. Akhirnya dibuka kembali dan itu diberikan tenggat waktu sampai seumur ya. Iya, pokoknya ada rentetan caranya, cara untuk membuka dan meng-close case gitu loh. Makanya ya kalau soal pembunuhan lumayan mantep ya. Maksud gua unik aja gitu loh, maksudnya manusia tuh motifnya aneh loh buat ngebunuh. Kalau hewan kan singa makan kayak itu untuk makan gitu loh. Kalau manusia kompleks cuy. Ada yang emang dia suka, ada yang emang buat karya, ada yang buat narsis, ada yang emang dendam. Itu kompleks banget tuh manusia melakukan. Itu maksud gua ada di mana kasus pembunuhan kalau dia ingin menciptakan chaos doang kan, itu kan unik bagi gua. Maksud gua, berarti lo membunuh tanpa tujuan juga bagi gua, walaupun lo cuma untuk menciptakan chaos juga gitu loh. Aneh bagi gua. Kayak gimana? Kompleks sih, makanya manusia tuh hewan paling mematikan sebenarnya. Kayak narsistik yang ini siapa? Don't fuck with cats itu. Oh, Luka Magnotta. Tapi kan itu ketahuan. Iya, tapi kan sebenarnya nggak masuk akal juga ya. Ngapain juga dia harus begitu? Kalau lu pada belum tahu, lu nonton Don't Fuck With Cats, itu serial miniserinya Netflix tentang pembunuhan yang unik juga itu. Luka Magnotta, seorang yang narsis yang tadinya cuma ngebunuh kucing tiba-tiba jadi ngebunuh manusia. Ya awalnya cuman apa? Cuman nyari perhatian doang. Cuman ituin kucing doang ya? Dari perhatian tapi ngebunuh. Ya, lu kalau awalnya cuman ini bang, kayak kucing tuh dipukul-pukulin gitu. Dia share ke Facebook. Dimasukin, nanti ada ular SJW gitu. SJW marah-marah nyari dia. Ya kan kalau di internet tuh kayak SJW tai tuh kalau udah soal kucing, anjing, kalau diapain tuh mulutnya kayak anjing lebih daripada anjing gitu loh. Iya kan? Ya, ada orang narsis punya sakit mental dikata-katain yang makin jadi gitu loh. Ya ujung-ujung pembunuhan manusia. Padahal kalau ada kayak gitu didiemin aja gitu, even cuma kucing gitu loh. Yang itu yang nggak usah dirame-ramein, nggak usah sampai dihujat-hujat sampai dicari-cari. Yang gue lucu tuh kadang juga banyak juga sih beberapa kasus di Indonesia yang soal
perilaku seks gitu, yang kayak pembunuhan. Apa. Aduh lupa gue, pokoknya yang kayak berbau seksual gitu. Oh yang cangkul itu, kasus cangkul bukan? Iya, kasus cangkul gitu. Kenapa harus Dimasukin cangkul. enggak? Kenapa harus yang yang apa? Apa sih namanya itu? Namanya tersangka atau apa sih? Yang bukan pelaku, korban yang kena bully itu kenapa? Iya. Itu yang gue bingung tuh. Dan alasannya tuh gak ada yang masuk akal gitu kayak. Ya ceweknya sih main sama cowok iya, gitu. kan, kayak, aduh. Maksudnya ya. Kalau udah mau cewek sama cowok, kalau udah sange mah sange aja gitu. Iya maksud gue ya ini kayak pembelaan budaya patriarki kali ya, patriarki yang tolol aja maksud gue. Jadi cewek dijadikan korban padahal dia korban, dijadikan tersangka gitu loh. Salah sendiri ceweknya main sama cowok, salah itu sendiri masih cewek banyak yang gue lihat pakaian sih terbuka gitu loh. Nah tapi kalau lu lihat kayak gitu gimana? Maksudnya apakah lu ya menganggap hal itu sebuah hal yang biasa atau Kayak gimana maksudnya? Itu. kayak iya Sorry gue gak nangkep. kayak apa sih, misalnya ada yang cangkul tau gak sih lu? Nah itu yang disalahin tuh kayak korbannya gitu. Cangkul? Hah? Apa sih? Jadi kalau nggak salah itu di daerah Sumatera, jadi cewek jadi disodomi terus masukin cangkul. vaginanya. Sampai mati Kasar baik gue ngomong vagina. Sampai mati Tapi lah. Alat kelaminnya, hah? Mati kan ya? Mati. Kenapa lo mau nanya apa? Dan banyak juga yang Ada statement beberapa orang yang mengatakan beberapa malah hampir semuanya itu menyalahkan ceweknya gitu. salah Kenapa sendiri harus main sama cowok lagi mabuk, salah sendiri pakaiannya kayak gitu. Dan itu banyak banget kan kasus kayak gitu. Ya susah juga Minggu kalau misalkan bilang salah dan benar juga salah. Ngerti gue. Emang Maksud gue pastikan ada orang yang bilang ceweknya salah juga. Kalau ada orang yang bilang ceweknya salah juga kan berarti kan ya nggak mungkin juga kalau misalkan orang-orang itu ngomong tanpa sebab. Pasti ada sesuatu juga kenapa kita bisa ngomong kayak gitu, cewek diintimidasi seperti itu. Tapi ya kita juga, maksud gue ya apa ya namanya naluri cowok pun juga ya gimana sih gitu kan, masalah seksualitas. Cuman ya kalau misalkan emang sampai harus kemaluannya dimasukin masukin cangkul juga kejam itu banget sadis juga, tetap sadis gitu loh. Apa ya maksud gue ya emang kita di Indonesia kan struktur budaya gitu loh, geografis budaya, pemikirannya. Soalnya masalah kalau misalnya kejadian cangkul itu kita emang pernah ada kejadian juga di Cikarang kalau nggak salah. Dimasukin cangkul sampai cangkulnya itu masuk ke dalam rongga perut. Anjing. Pernah ada kasus di Cikarang, mati. Ceweknya mati di Cikarang apa lupa gue. Pokoknya di daerah-daerah industri. Itu motifnya dendam. Apa ya waktu dendam itu ya? Gue lupa. Pokoknya yang ngebunuh itu iya benar. Yang ngebunuh itu tuh kalau nggak salah mantannya apa gitu. Iya, motifnya kayak lupa gue. Pokoknya akhirnya mati setelah diotopsi emang akhirnya cangkulnya katanya menembus sampai rongga perut. Gitu. Dagang apa cangkulnya. Ada kejadian pada tahun 2016 lupa gue. Kayak gitu. Pernah. Sumatera itu kan emang gengbeng ya. Gengbeng gitu. Lagi kobam juga kalau nggak salah itu. Entah lagi kobam. Cuman memang kalau apa ya maksud gue apa ya? Fantasi seks lu sampai harus masukin cangkul kayak gitu tuh aneh loh ibu. Iya. Itu kayak ada kelainan seks. Iya, makanya kan gue bilang fantasi seks kan. Fantasi seks. BDSM enggak gitu-gitu banget. BDSM enggak separah itu juga. Maksud gue. Ya maksud gue. Iya, itu sering lihat itu makanya itu emang kasus pembunuhannya emang kejam juga emang. Iya sih. Lu ya kali maksud gue lu alat kemaluan lu gue nggak tahu ya sebagai gue ngerti sebagai. Kalau motifnya dendam jelas itu. Ya cuman kalau motifnya dendam kenapa harus sampai lo ngeseksin dia dulu bos? Iya. Kan aneh. Kan diperkosa habis itu. Emang kurang puas lo habis ngecrot gitu kan? Iya, sorry, habis ngecrot ya kan? Terus lo masukin ganggang cangkul ke kemaluannya gitu. Ya, mungkin dendamnya udah sedendam-dendamnya banget. Bisa masuk lah. Ya gitu sih maksud gue. Kalau yang gengbeng itu emang fantasi seks yang ngaco nih. Seadanya. Mabuk itu juga lagi mabuk. Iya sih. Mabuk rusuh itu tuh yang nggak diterima di masyarakat salah satu. Mabuk rusuh. Iya. Iya. Soalnya pemerintah tuh
pengalau itu Sosa membuat undang-undang soal mabuk rusuh. Nanti lu kena juga yang mabok-mabok. Enggak, iya, terlepas dari lu orang kaya atau miskin, kalau lu mabuk rusuh jangan minum gitu. Minggu depan kita mau bahas apa sih? Tentang horor. Ada saudara Dimas datang tentang konten horor super. Iya, maksud gua mau ngebahas horor tuh apa? Seperti paranormal experience gitu. Ada krunya ya, ada krunya. Kan pakai alat-alat Iya, gitu. iya. Iya. Mereka saudara Dimas melakukan hal seperti itu. Ngapain gitu. Ya untuk konten, untuk nyari duit. Setan diduitin anjing. Iya kan kasihan juga setan Pak, udah mati loh dia. Dia kan niatnya kan maksudnya cuma nakut-nakutin doang gitu. Enggak ada niat buat Balik lagi ke monetasi kan. topik kita tentang pembunuhan. Apalagi pembunuhan Di apalagi? Indonesia sebenarnya banyak loh. Banyak 65 Petrus. Gue pengen ke situ Nah, anjing. itu terlalu itu. Marsina salah satunya. Petrus, Iya, Marsina lu tau gak sih? tahu Tahu maksudnya. lah. Itu kan ya. Westerling tuh beda. Westerling itu lo orang Belanda. Iya, maksud gue kejadian di Indonesia gitu loh. Westerling jadi gini loh. Westerling itu orang gila itu anjir. Westerling itu kan dulu dia itu kan adalah Ini gua enggak tahu. Westerling itu kan Baru dulu tahu kan ya. dia itu kan adalah komandannya apa gitu. VOC lah ya. Enggak dia KNIL itu dulu adalah pasukan elitnya Hindia Belanda, dibentuk sama kerajaan Belanda. Nah, Westerling itu menolak Indonesia telah merdeka. Dia menolak. Akhirnya dia bergabung dengan pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia zaman Yang Zaman Soekarno lah. Awal-awal ya. nah, zaman Soekarno. Kemerdekaan. Nah, akhirnya ketangkep, ditahan di Indonesia. Kalau nggak salah dia pernah menikah juga di Indonesia sama orang Bandung. Nah terus karena ditangkap orang Indonesia, orang Belanda tidak apa ya namanya nggak suka lah, maksud gue. nggak terima. Kalau misalkan memang Westerling melakukan kesalahan ya sudah diadili lah di negeri Belanda. Indonesia nggak mau. Maunya ya lo sudah melakukan pemberontakan di sini, lo sebagai orang Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya nggak tahu bagaimana kejadiannya, akhirnya Westerling dipulangkan ke Belanda. Entah ada lobby ya kan, gue juga nggak tahu. Tapi lu tau gak sih yang Western ngebunuh ribuan orang itu? Tahu, dia ngebantai ya itu. Ngebantai. Itu pemberontakan. Dia anjir. membantu pemberontakan itu juga. Gila. Gue Terus dulu juga ada waktu pemberontakan di Sulawesi, gue lupa pemberontakan apa tuh. Ada juga orang Amerika Serikat. Kalau Taunya lu CIA. ngomongin pemberontakan ntar gue ujung-ujungnya ke situ loh. Taunya CIA. Lu mau lu ngomongin kayak gitu. Taunya CIA itu dia menyotok senjata ke orang-orang yang melakukan pemberontakan itu. Kalau Indonesia paling apa, Munir ya? Munir kan? Munir itu susah. Bukan susah sih ya. Munir itu emang maksud gua Munir emang dibunuh, udah gitu aja. Munirnya dibunuh. Masina. Ya dia kemungkinan dibunuh sama orang-orang BIN. Iya lu. Sorry BIN. Karena Abis ini gue hilang. Lihat aja nanti abis ini gue hilang lagi. Tinggal nama doang gue. Ini tinggal nama gue. Orba. Gue nyalahin BIN. Gila itu, ngeri banget. Kelihatannya aman ya, tapi banyak yang hilang bro. Ya Petrus menembakkan misterius. Petrus tuh gila loh. Terus Enggak tahu, gue belum nonton. Tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba ditemuin di kali Anyut. cuman ya gini loh, kalau Petrus itu kan memang pemerintah mengakuin. Iya. Tapi itu disokong pemerintah nggak sih? Lah ya iyalah pemerintah Tapi masa- mengakuin kok. Berarti itu kejahatan pemerintah ya? Ya kemungkinan. Pemerintah di saat itu ya? Ya bukan pemerintah saat ini. soalnya gini Mi. Soalnya Soeharto tuh akhirnya kan ngomong pernah kan dia ditanya sama wartawan saat itu, gua nggak ngerti wartawan berani pada saat itu ngomong kayak apakah pemerintah mengetahui tentang Petrus. Soeharto nggak ngomong iya atau enggak, cuman Soeharto cuma bilang tapi Petrus akhirnya bisa menekan tingkat kriminalitas. Ya bener. Nah, dikasih kayak gitu kan? Iya. Ya maksud gue kan berarti kan ada kemungkinan pemerintah itu menyokong Petrus melalui angkatan darat. Sorry gue nyebut lagi angkatan darat.
gitu loh. Itu loh maksud gua. Nggak angkatan darat sih, intinya ABRI lah. Pada saat itu kan TNI sama polisi jadi satu. Ya. Namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mau itu polisi, mau lo angkatan darat apapun ya tetap aja ya, sebut ABRI. Banyak loh sebenarnya kasus-kasus di Indonesia yang pembunuhnya sampai sekarang pun tidak diketahui. Kalau diketahui, hancur perpolitikan kita, stabilitas politik kita hancur, negara kita hancur ekonominya. Iya, bukan reformasi lagi, revolusi udah. Iya, revolusi ntar ujung-ujungnya. Itu yang bahaya, makanya masih sampai di situ. Tapi Zaman tahun 98 itu pernah ada kejadian besar di mana ada salah satu wanita Tionghoa yang diperkosa. Bukan diperkosa ya, tapi gini ceritanya. Gue lupa namanya siapa gitu. Orang Tionghoa gitu. Mulan. Dia ini kayak semacam aktivis HAM di Indonesia pada saat Veronica tahun Kuman ya? 98. Bukan. Itu Papua Barat dong, goblok. Nggak jelas ya? Nah, terus dia kayak ngebuat apa ya, statement apa gitu. Dia kayak ngebuat tentang kejahatan HAM waktu tahun 98 dan dia sempat mau diundang ke PBB. Diundang untuk berbicara di PBB. Tapi selang sebulan sebelum dia jalan, taunya dia mati. Ditemukan bahwa posisinya itu dia celananya udah melorot, terus di kamarnya itu udah penuh dengan darah. Nah, sampai sekarang pun juga nggak tahu siapa pelakunya. Diambil secara paksa ya? Enggak, kalau itu dibunuh di rumah, kita. iya. Itu kasus pembunuhan di rumahnya. Jadi dia dibunuh di rumahnya, ditemukan seperti itu, dia udah celananya udah dipelorotin, terus di kamarnya penuh sama darah gitu. Padahal dia tadi gue bilang dia harusnya sebulan kemudian tuh dia akan dipanggil ke PBB untuk ngomong tentang kejahatan HAM di Indonesia. Sama kayak Munir kan? Sama kayak Munir. Mungkin warganya kali ada yang kesel kali, mungkin. Ya nggak tahu, soalnya kan nggak mungkin kita nyalain pemerintah. Soalnya kan satir lu ketahuan. Soalnya kan tahun 98 itu kan ya lo sentimen terhadap Tionghoa kan cukup besar. Iya. Besar banget gitu. Dan maksud gue itu kan ada saksi hidupnya juga, Bahar. Pak Bahar. Oh iya benar juga ya. Oh iya benar. Iya, Pak Bahar. Sampai tulis istilah. Warga ini milik pribumi. Oh iya, Pak Bahar gitu ya. Iya, kan dijagain sama anak-anak. Iya harus dijagain, kalau nggak ada itu kita nggak ada pasokan air sama gas. Gue lupa namanya siapa gitu. Belum ada gas. Oh belum ada gas dulu ya, galon. Tanah. Tapi lu sendiri kira-kira bisa nggak sih apa kejahatan HAM di Indonesia tuh bisa? Enggak, kecuali revolusi. Bisa gini apa? HAM, gini. Nama lu kan Ilham tuh, ada HAM-nya. Masalahnya satu ya, nggak gini. Masalahnya satu. Kejahatan HAM itu sebenarnya orang-orang yang teriak-teriak untuk ungkap kasus pembunuhan, ungkap HAM. Sebenarnya itu juga jadi alat. Maksud gua gini loh, orang-orang yang teriak-teriak gitu pun juga punya kepentingan. Iya. Gitu maksud gue, sampai kapanpun lo mau ngomong teriak-teriak HAM pun juga ya sebenarnya orang itu pun juga tahu. Maksud gue orang-orang tapi kan di antara mereka ada yang pengen bener-bener justice. Iya, itu maksud gue kayak ada. Enggak kayak ini nanti ibaratnya kayak lu aksi kamisan gitu. Aksi kamisan iya, gua bilang itu bagus. Pure. Itu Iya, purely banget. Kayak apa, sebagai kita yang outsider yang nggak pernah terjun gitu loh, kan melihat orang-orang yang melakukan aksi kamisan kan pengen banget sedih gitu. banget jadi Pengen banget setidaknya nih orang ya dapat jawaban yang dia dapatkan gitu, kayak yang dia bilang gitu anaknya udah telah meninggal ya, gitu ya. Di sini kalau mati tolong kasih tahu, kalau enggak lah iya, makanya maksud gua kenapa bisa gini loh, sih kira-kira? kenapa aksi kamisan itu nggak pernah diekspos. ya, Iya dong. pasti ya. wah rusuh nan. Aksi kamisan tuh nggak pernah diekspos. banyak yang simpati pasti nan. Aksi kamisan tuh nggak pernah diekspos. Dan ya memang maksud gue itu emang aksi kamisan itu emang aksi purely untuk minta keadilan. Emang bener-bener itu pure banget gitu loh, maksud gue, kalau menurut gue ya. Makanya itu nggak pernah diekspos juga, walaupun sebenarnya aksi kamisan kalau misalkan diekspos pun bisa besar gitu. Ya sekarang tujuan awalnya aksi kamisan apa sih? Tujuan awalnya aksi kamisan kan untuk kan bukan korban. Itu kan keluarga-keluarga yang dihilangkan secara paksa. Ya nanyain anaknya. Nanyain Wiji Tukul kemana, ya kan? Nanyain orang-orang yang dihilangkan pada saat itu kemana, ngomongin masalah
anak-anak Trisakti yang dulu mati dibunuh gitu, ditembak, Iya, bukan sama peluru karet. peluru Besi, peluru tajam coy. Gila lo, ditembakin, dibranding peluru di Trisakti, ya kan? Itu Nggak, maksud gitu. gua yang terlepas dari soal kepentingan lu nggak, kira-kira bisa nggak sih terungkap? Susah. Sesimpel gini Ham. Terungkap di Sesimpel film Jagal sama Senyap. Yang gue pernah ngobrol sama Dito. Gue nanya sama Dito, sebenarnya mau diangkat film itu apa sih, Tok? Dia cuman bilang mau ngangkat tentang PKI. Enggak. Yang diangkat sama Jagal sama Senyap itu cuma masalah HAM. Orang aja itu nggak tahu gitu loh, maksudnya si Joshua Oppenheimer ngangkat itu apa gitu loh, nggak tahu HAM. Karena itu tadi, karena isu PKI, kayak misalnya isu PKI gitu, itu udah sangat mendarah daging loh. Orang-orang udah terlanjur benci. Iya sih. Padahal sebenarnya mau diangkat tuh bukan itu. Yang mau diangkat intinya adalah bahwa di Indonesia itu isu HAM itu sebenarnya masih riskan. Iya. Itu, nah maksud gue sesimpel itu aja, orang nggak tahu bos. Itu kan apa, ibaratnya kan masih, ya namanya orang Indonesia kan emang dikarunai tempat yang bagus, tapi kan otak kan enggak kan. Gua ngomong ya. Iya. Dikasih ilmu padi yang banyak, otaknya jadi kecil. Gitu. Itu enggak, maksudnya ada nggak sih kira-kira semisal ada, kalau misalnya nanti apa kayak Den Haag atau PBB itu membuka kasus 65, ada nggak sih kepikiran lu kayak gitu? Enggak, Ham. Enggak mungkin. Kalau internasional nggak ngurusin masalah-masalah intrik. Gini ya. 65 tapi kan itu massacre banget. Enggak, gini. Isu 65 itu bukan cuma isu di Indonesia. Iya, di Tiananmen juga ada sih. Iya. No. Isu Banyak 65 itu sebenarnya besar. Itu terkait sama Amerika Serikat sama Uni Soviet. Nah, masalahnya adalah PBB kan mereka. apa ya namanya, itu adalah rahasia. Sebenarnya itu udah rahasia besar juga gitu. Rahasia umum ya. Kayak lu di UN pasti ada kunci jawaban. Jangan munafik Anda kalian. Iya sih. Kayak gitu, Itu kayak juga, UN maksud aja. gue itu udah rahasia umum. Maksud gue ya sekarang gini, lu kasus pembunuhan, lu mau ngebahas tahun 65 kan? Oke. Kasus kan pembunuhan. awal kasus HAM Indonesia kan di dapur. Iya, enggak juga. Enggak. Ya mungkin tahunnya Ya udah, kasus 65. Itu yang paling besar lah ya. Sekarang gini Ham. Eskalasinya tinggi banget itu. Orang-orang yang dianggap dulu terduga PKI yang dibantai, ya kan? Momennya pas banget nih. Bentar lagi tuh 30 September. Ya, dibantai. Aduh, gua ngeri juga nih. Enggak usah. Gua mendukung lu, Nan. Gini deh. Doa. Gini. Tahun itu tuh darah orang PKI dianggap halal. Iya. Jadi lo sama aja lo ngebunuh orang PKI itu emang kewajiban. Jadi dia ngebawa isu, ya baik lagi isu agama. Maksud gue orang-orang itu dianggap orang-orang ateis gitu. Iya. Orang-orang itu beragama. Ya. Dianggap ya. Gue ngomong dianggap ya kan, makanya. Gue garis dianggapnya itu orang-orang ateis ya, gitu loh. Nah, kenapa akhirnya tuh gue bahas lagi. Karena kita hilang berdua kok. Bahkan gue diem. sekarang gini Ham, yang ngebunuh itu bukan orang militer. Yang ngebunuh tuh orang sipil. Yang ngebunuh tuh orang sipil, bos. Gitu. Hah? Iya. Yang ngebunuh tuh orang sipil. Dan bahkan pemerintah saat itu dia menggerakkan organisasi ormas agama. Nggak usah gue sebutin. Bilang gue lama-lama. Apa ya, gue nggak tahu. Jadi lupa gue. Ya udah. Gue tahu sebenarnya mau disebut apa. Nah, maksud gue pemerintah itu menggerakkan ormas-ormas itu untuk membunuh. Nah, menghilangkan lah, jangan membunuh lah. Kenapa itu tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM? Karena lo udah membunuh hampir 2 juta orang. Nggak nyampe 2 juta orang, 100 sekian. Jutaan pokoknya. Itu memang karena itu tadi gue bilang, satu itu adalah orang-orang yang dibunuh, satu adalah orang-orang yang darahnya halal. Satu
Kedua, tadi gue bilang adalah itu emang itu udah jadi seakan-akan kewajiban lo membunuh orang-orang yang katakannya kafir lah, gitu loh. Oh iya, gue mulai paham di sini kenapa nggak. Nah, kenapa nggak bisa dianggap itu sampai menjadi pelanggaran HAM? Karena orang menyetujui juga. Iya. Menyetujui untuk ya udah orang-orang itu memang pantas mati. Ini maksud gue dari dibalik di samping sisi buruknya, sisi baiknya Soeharto itu efektif tau buat meredam persatuan untuk menyatukan. Ya gimana nggak berhasil menyatukan Indonesia ya orang-orang dibuat takut. Iya, dia nggak setuju dianggap. Nah, nggak gini ya, gue bukannya benci Orba ya, enggak. Iya, ada baiknya. Gue bilang Orba ada baiknya. Orba memang ada baiknya. Ada dong, jelas dong ada. Cuman kita nggak bisa mengelak kalau misalkan ada sisi gelapnya Orba juga. Itu jangan dibahas. Itu sih utopia. Makanya kalau misalkan lo nanya apakah kemungkinan kasus HAM contohnya pembunuhan tadi itu bisa diselesaikan di Indonesia? Tidak. Bisa. Tapi jauh. Cuman itu hanya sebatas jadi obrolan warung kopi. Iya. Iya. Ngerti nggak? Hijau sih Nan. Tapi kalau misalkan gini, banyak kan mungkin masih banyak generasi yang waktu itu menyetujui dengan sampai sekarang kan? Iya masih ada. Bocil-bocil juga masih ada yang ngomong PKI bangsa kayak gitu. Ya gitu. Berarti solusi paling amannya adalah memotong generasi dong. Gini HAM ya. Gini. Pakai kondom makanya. Sekarang gue nanya sama lo. Gak mau potong generasi Nggak gini, gue mau nanya sama lo. G30S PKI. Dulu sebenarnya disebutnya G30S atau G30S PKI? G30S doang. G36C malah. Di data PB. Iya benar. G30S doang. Iya. Nah, G30S PKI itu muncul di buku pelajaran. Iya. Dimasukkan ke dalam kurikulum dan dijejelin ke otak-otaknya anak-anak sekolahan. Akhirnya yang ketanam di otaknya adalah G30 PKI, pemberontakan PKI ya. PKI kejam, PKI biada. Gua pas di kuliah Peter. Gitu. SMA gua enggak baca buku. Gua gini. Jadi gua enggak tahu. Jokes anjing. Gua enggak bilang PKI itu benar, enggak. PKI juga ada salah. Ada salahnya. Ya, ada salahnya. PKI memang sebenarnya gua menganggap. Tapi kan maksud juga kan yang dari konteksnya ini kan adalah apakah membunuh orang itu juga benar? Iya, makanya kan maksud gua kan kita mengkontekskan adalah masalah pembunuhannya. Nah, itulah. Makanya gua bilangin tadi, apakah kemungkinan kasus pembunuhan yang melanggar itu apakah bisa di-clearkan di Indonesia? Bisa. Cuman hanya jadi obrolan warung kopi. Tapi lo ada kepinginan maksudnya untuk ya enggak sih. Buat apa? Ya biar apa ya? Buat apa? Biar keren ya. Ya biar apa ya? Berarti biar beda belajar aja. Sekarang gini ya. Cuma sekedar terungkap aja gitu. Sekarang gini Ham. Banyak orang iya, gue ngerti maksud lo. Sekarang gini Ham. Kalau misalkan lo ngobrol sama orang yang pikirannya bukan pikirannya, gue jahat banget ngomongnya nih. Yang nggak mau berpikir secara universal. Radikal apakah masuk? Enggak Ham. Enggak lah, nggak bakalan bisa. Contohnya? Ya contoh misalkan, aduh. Ya nggak usah dijawab sih, gue cuma mancing aja. Yang disebut. Maksud gue gini. Coba kalau misalkan lo bicara sama orang-orang yang punya dendam sendiri kepada PKI. Ada Ham, orang-orang ada. Yang dendam ke PKI itu ada. Iya ada. Pure dendam kan. Nah, kalau misalkan kita bilang kayak kita ngobrol kayak gini, kita pembunuhan orang-orang PKI itu kasus HAM, pasti dibalikin lagi ya. Dulu yang dilakukan PKI apakah itu bukan kejahatan HAM? Sama. Jadi apa ya? Berarti emang harus dibunuh semua rakyat ini. Gitu loh. Ini masalahnya lu ngebunuh satu orang dibalas bunuh 10 orang gitu loh. Iya, an eye for an eye kan. Harusnya 1 lawan 1 gitu. Lu bunuh 1, bunuh 1. Itu adil gitu maksudnya. An eye for an eye. Emang ada adil ya di Indonesia. Tuh, makanya ya maksud gue ya sebenarnya ya kalau kita pilih ngomongnya masalah lo ngebunuh orang dalam kasus kejadian pembantaian PKI ya, kalau misalkan emang kita ngomongin kasus pembunuhan ya memang itu melanggar HAM, benar.
benar melanggar HAM. Tapi kalau misalkan kita ngomong lagi ke orang-orang yang pernah dibuat sengsara sama PKI, apakah mereka setuju kalau itu dianggap sebagai pelanggaran HAM? Enggak. Mereka akan ngebalikin lagi. Ya dulu PKI apakah nggak jahat sama gua? Sama aja. Ya bener juga, Ya, jadi kayak lingkaran setan lah ya. jadi Ya, bener sama juga aja. ungkapan sejarah dibuat yang menang ya. Iya. Ya bener juga, ada bener ya maksud Ada gue. bener Gitu. pasti. Nggak masalah juga kalau misalnya, ya gue dulu pernah menganggap, ya gue sampai sekarang masih menganggap ya emang iya, lo nggak bunuh orang-orang dalam konteks membunuh orang ya, konteksnya membunuh orang itu lo melanggar HAM, lo melanggar HAM dalam titik dimana lo memutus orang untuk hidup. Itu kan udah ada di piagam HAM internasional. Iya. Gitu loh. Pembedahan Ketika lo membunuh orang, ya itu lo melanggar HAM. Gitu loh. itu bukan harus dipiagamkan sih, emang bener sih. Tapi kalau kasus kayak sekarang nih, kan lu udah bawa-bawa ke 65 sih yang awalnya. Tadi kita nggak mau bahas itu, padahal kayak menonton nobar G30 SPKI lagi itu menimbulkan dendam-dendam nggak sih? Maksudnya kayak memaintain dendam lu gitu loh ke generasi berikutnya. Itu masalah sama rezim sekarang ya. Ada. Lagi kalau kalian suka nonton berita pasti ada tuh. Iya. Seorang. Maksudnya Purnawirawan. kalau ngomongin rezim sekarang kan terlalu banyak masalah ya. Enggak, sekarang gini loh, kalau misalkan masalah itu ya, maksud gue sebenarnya gini ya, lo jangan berpikir bahwa penayangan G30 SPKI filmnya itu hanya berbuntut supaya kita tersadarkan kalau misalkan kita pernah punya sejarah bahwa PKI itu pernah melakukan kudeta walaupun gagal. Dianggapnya. Jangan cuma berpikir gitu. Lo berpikirnya gini. Kualitas pada saat itu masih bukan itu juga. Pentingan. Tar dulu gini. Iya. Gini. Gue sih berpikirnya gini, sebenarnya itu akan memberikan dampak buruk ke dua pihak. Satu pihaknya adalah ya lu orang-orang yang menayangkan itu juga dianggapnya buat apa sih? Iya. Yang kedua adalah itu akan kembali mengingatkan masa lalu kepada orang-orang yang pernah tersakiti. Salah satunya, dan tersakitinya itu bukan cuma tersakiti oleh satu pihak doang, tapi dua pihak. Pihak mana? Pihak keluarga PKI yang pernah dibunuh keluarganya, sama pihak yang pernah disakiti oleh orang-orang PKI. Itu dampaknya. Gue nggak bilang bahwa itu adalah, kita nggak usah ngomong tuh kepentingan, nggak usah. Kita berpikir secara humanity aja, bos. Iya, oke. Kalau kita berpikir secara humanity aja. Nah, itu yang gue lihat. Itu akan memunculkan rasa sakit lagi gitu loh. Orang-orang yang awalnya, oh yaudah gue akan mengubur itu dalam-dalam. Ya keep it zip. Iya kan. Gue pernah lagi. Ya gitulah ya. Eyang gue pernah ditahan. Ya gitulah. Eyang gue pernah ditahan, dan maksud gue itu akan mengingat lagi gitu loh. Maksud gue memang nggak tahu gimana rasanya dulu eyang gue pernah ditahan. Tapi keluarga dari partai gue, om gue itu pernah ngerasain susahnya. Itu dari pihak keluarga PKI. Bagaimana dari pihak keluarga yang tersakiti orang-orang PKI? Ya sama aja, maksud gue buat apa gitu loh. Itu lo hanya akan memunculkan rasa dengki lagi gitu loh dari masing-masing pihak. Tadi gue bilang keluarga yang PKI sama keluarga yang disakitin oleh orang-orang PKI. Dan ada satu pihak lagi yang merasa kesel sih. Itu gobloknya orang-orang yang mau menayangkan itu. Ada sih satu pihak. Nggak usah disebutin. Itulah maksud gue gini loh, gue nggak mau ngomong kepentingan lo apa, nggak usah ngomongin lo kepentingan lo apa, coba berpikir secara humanity gitu ya. Itu lo goblok. Rasa empati gitu. Lu kemana lo gitu. Lo nggak punya empati kalau kayak gitu. Iya. Dampak. Gue cuma menganggap bahwa orang-orang, gue mau menayangkan film itu supaya orang-orang itu tersadarkan bahwa PKI itu jahat. Tapi lo nggak berpikir apakah orang-orang yang pernah disakiti orang-orang PKI itu nggak pernah akan memunculkan rasa lama akan sesuai dengan harapan lu. Dan dari sisi pecinta film kan itu kan menyakitkan ya. Ngeliat film dengan storyline yang buruk dan 240 lagi. Kalau menurut atau 480 tuh film kan bikin sakit mata ya. Sekarang udah 1080. Ya nggak tahu kali, mungkin ada remaster kali. Nggak tahu ya. Tapi sih yang kalau gua lihat di Alfamart sini sih. Ya Alfamart yang dilihat.
kan biasa dia masuk biasa Dari nayang. TV ya? Iya enggak. Tapi kan kembali lagi kalau misalkan Jis itu. emang mau nonton aja. Kalau kalian mau percaya itu benar ya silakan saja. Ya, silakan. Ya nonton aja enggak apa-apa. Gue nggak menyalahi orang-orang yang akan menonton, enggak. Wah, Mau nonton silakan. cuman dampak yang Cuman gue Kasih tahu aja ngewanti. gue hanya bilang orang-orang yang berpikiran untuk menayangkan film itu dia punya empati. Gitu aja. siapa tuh? Jadi sebenarnya emang Sorry, kalau gue sorry. bilang kalau ada usaha untuk menghilangkan sejarah kelam itu cukup bijak sih kata gue. Kalau gue menurut melihat kayak Jepang deh. Kalau lu sekarang nanya sejarah Jepang sama anak-anak seumuran lu dah, anak-anak tahun 90-an yang baru lahir. Dia nggak tahu kalau mereka nenek moyang pernah ngejajah kita loh, benar-benar ngebantai. Karena nggak diajarkan, itu dihilangkan karena menurut mereka itu aib. Mereka malu gitu. Kenapa kita juga tidak bisa seperti itu? Itu sebuah aib maksudnya itu. Kasus HAM yang parah itu tahun 65. Tapi ada juga sih maksudnya yang negara yang learn from history plug Ya makanya dan sesuai gede sih kebijakan aja. ya dan gede. Ya iya maksud gua itu aib maksud gua. Ngapain di itu kalau lu mau Kayak Jerman maintain kan yang- enggak. Tapi Jerman masih sakit hati lo sama komunis di sana. Takut dia lo. Dilarang lu pakai lama-lama komunis di Jerman. Ya pokoknya Tergantung negara bagian mana. Timur Kalau di biasa Berlin enggak? rasa-rasa timur ya biasanya. Di Berlin enggak? ya pokoknya gitulah. Ya, Kita udah cukup melenceng agak jauh dari topik awal. jangan soal. Dia kan perusak nih anjing emang. Kan ngomong soal. Cuman ya maksud gue, Tadi pembunuhan yang tidak terungkap tiba-tiba lu. Siapa? Kan kita menanya. Nah, ya enggak maksud Iya, gue. udah lah, udah. gua jokut, Bre. Itu ya maksud gue Kalah Stadion Maracana mah. maksud gue orang-orang yang pernah Tapi momennya pasti bentar lagi 30 September. iya benar. Ya penayangan. Nggak, cuma maksud gue gini loh. Maksud gue penyintas itu ya penyintas mau dari keluarga yang PKI sama keluarga yang bukan PKI pun ada beberapa yang udah saling berdamai kok. Iya, rekonsiliasi. Udah saling berdamai itu udah ada. Jadi maksud Masih gue ada juga yang saling dendam kan. masih ada, masih ada. Cuman maksud gue ada yang udah berdamai juga. Maksud gue rata-rata orang-orang yang berdamai itu, mereka yang berdamai itu juga maksudnya tahu lah apa yang ada di balik itu tuh tahu sebenarnya apa gitu loh. Makanya maksud gue film itu kalau ditayangan lagi tuh hanya akan membuka luka lama doang. Iya, seakan-akan Kalau menurut gue ya, Apa? kalau menurut gue tentang film itu ya, walaupun nggak ditayangin atau nggak ditayangin, namanya udah setiap bulan September dari warga korban maupun pelaku pasti akan membekas. Emang membekas. Gue nggak bilang itu nggak hilang. Maksud gue, walaupun lu kan tadi lu ngomong kalau lu tayangin gitu, lu membuka luka lama, ya tanpa lu tayangin juga. Tapi nggak usah ditaburin garam lagi. Nah, itu maksud Mana gue. Lu ngapain udah luka ya udah jangan tambah garam. Lu udah kena Beset. beset gitu lu. Masa lu kasih lemon? Maksud gue gitu loh. Maksud gue itu kita tiap tahun. Iya, kita tambah lah. Kita tiap tahun memang iya. Jangan dibuka. Maksud gue itu memang udah pasti tiap tahun dirayain ke 30 PKI. Dirayain. Dirayain Pak, bener. Loh, kita dirayain di kalender ada kok. Ingati harusnya. 30 kita tuh bener setengah tiang. Tanggal 1 ini kita full. Di kalender ada kok. Serius? Ya kan ke Bisa 30 PKI. karena kebangkitan kan, hari kebangkitan. Kok tanggal 1 ini enggak tanggal merah ya? Enggak. Maksud Cuma gua- Pancasila enggak. Maksud gue iya benar memang itu akan terus membekas. Cuman maksud gue Ya udahlah. ya nggak perlu lo membuka luka lama. Nggak buat apa gitu. Lo kalau cuman ngomong ini hanya untuk mengingatkan bahwa PKI pernah berkhianat gini. Neokomunisme. Konci lo bagi gue. Kunci Inggris. Gitu maksud gue. Ya udah. Iya, gitu. jangan larang-larang buku lah, orang jual buku dilarang-larang tangkap goblok. Ya udah. Kesian lo penerbitnya sama penulis-penulisnya. Makanya tanpa lo menayangkan film itu pun juga orang-orang tahu. Nah, ini pendidikan banget ya untuk kalian. Ya udahlah, enggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Kalau mau bahas di warung kopi, warung balap sama kita. Coba pastikan nggak ada yang pakai. Walkie-talkie. Tukang bakso walkie-talkie. Gue ngeri itu tukang sate itu orang bin. Enggak? Ah, BNN. Oh, BNN. BNN deh.
Ngeri dah. Udah sejam nih. Ya udah cukup melenceng cukup jauh. Gak berasa juga ya ngobrol-ngobrol kayak gini udah sejam. Dan juga akan cukup bahaya bagi kita kalau misalkan lebih lanjut lagi. Kita lebih lanjut kita mungkin berbahaya. Ya, kembali lagi ingetin kayaknya kita akan membuat konten Akan kolaborasi dengan apa namanya? Vestige. Ya. Kalian udah bisa buka YouTube ya kok Vestige. Apa namanya? Tahu Vestige apa Vestige sih? Projects kalau nggak salah Project di itu. di YouTube. Cukup menarik sih. Cukup menarik karena gua karena kita akan collab makanya gua. Ya insya Allah tanggal 4 Oktober kita akan collab langsung sama. Ngeteknya 4 Oktober tayangnya entah ya. Iya pokoknya gitulah. Kita akan nge-collab langsung, akan tanya-tanya langsung gimana prosesnya. Yoi. Gimana prosesnya, gimana awal-awalnya mereka terbentuk. Terus Dan ide-idenya, alat-alatnya, dan apa dasar-dasarnya, ya kita akan kan bisa kalian mengulik-ngulik. Bisa terinspirasi Ngulik-ngulik juga membuat konten bareng. seperti itu. Di tengah PSBB ini Di kan tengah kayak PSBB setan ini, nggak ada setan. kerjaan. Bisa kalian tanya-tanya. Justru banyak. Makin populasi setan kayak makin Makin nambah. Makin jelas. Lu tahu nggak? Karena orang tahu, karena setan tahu. Ya orang di rumah doang. Lu tahu nggak? Ada berita kemarin gue baca ya Apaan? di teletext itu sih, di sebuah TV. BKKBN tuh bilang loh, selama masa PSBB ini, angka kenaikan kelahiran tuh akan naik lebih tinggi. Karena apa? Susahnya mendapatkan kondom. Iya. Gua Indomaret. Gue baca tuh, banyak. gue baca. Orang dibilang kita harus mewanti-wanti ledakan penduduk. Ya kan ngomong. BKKBN. Lanjut. Oke. Oke, kayak cukup sekian ya podcast kita kali ini. Lonjakan penduduk. Resesi Makanya ekonomi. bos, Mantap. makanya lo di rumah itu Oke, di rumah itu jangan cuma ngewek doang anjing. Ngaji kayak. Ngaji, kerja kreatif, Baca-baca hadis. Di rumah Bikin- tuh cuma bikin konten, bikin konten. Anjing udah. Tadi dulu kalau mau follow apa? Jangan lupa. follow kita di IG kita di tempat satu Ngomong-ngomong di IG komplek. kita followersnya makin turun loh. Gua nggak ngerti Ya tuh apalah. kenapa itu. Ya pokoknya follow IG kita di teman satu komplek kalau kalian ingin Kalau malas- denger bacotan kita di Spotify. Kalau nggak punya Spotify, YouTube kita juga udah mulai nayangin tayangan ulang. YouTube-nya apa, Mi? Channelnya, Mi? Sama teman satu komplek. Tolong di subscribe, dibantulah teman saya yang edit-edit, Orang dulu. Iya. yang ngupload tolong dibantu. Dan Iya. dan kalau yang mau nongkrong sama kita, yang mau Iya. ngebacot-bacot bareng kita, biasanya kita nongkrong di mana, Mi? Iya. Warung Iya. balap di depan Miftahul Iya. Jana ya. Jangan lewat blok C, di situ ada spanduk. Ada zona merah nih, termasuk ini orangnya nih. Yaudah. Yaudah ya. Iya. Sekian, dadah.